Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya, baik yang hadir di sini ataupun para pendengar, mustami'in, mustami'at. Kita akan melanjutkan kajian rutin yang biasanya. Kita akan ngaji kitab Tanbihul Mughtarrin, karya dari Al-Imam Asy-Sya'rani. Al-Imam Asy-Sya'rani adalah seorang tokoh sufi, tokoh tasawuf, tokoh ahli fikih, tokoh ahli hadis, ahli Al-Quran. Bahkan beliau dinyatakan seorang Al-Qutb, pernah menjadi pemimpin para wali di zaman itu. Bahkan dikatakan juga beliau, ada yang menyatakan beliau mujaddid di abadnya. Dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab, seorang kutub pemimpin para wali di zamannya di kota Tarim, Hadramaut. Dia berkata, tasawuf ini pemimpin tasawuf istilahnya. Pemimpin tasawuf dari abad ke abad itu bisa diringkas jadi 3 orang. Pemimpin pokoknya jelas ya, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan ibarat Al-Imam Al-Ghazali ini adalah yang membuat benangnya, benang tasawuf. Kemudian Imam Ghazali hidup di abad ke-5. Kemudian di abad ke-10 Imam Sya'rani, yang kitabnya mau kita baca, mau kita ngaji ini. Imam Sya'rani, beliau yang buat kainnya. Tadi Imam Ghazali benangnya, Imam Sya'rani kainnya. Jadi baju koko, jadi gamis, jadi sarung. Kemudian di abad yang ke-11 muncullah Al-Habib Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibadul Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibur Ratib. Beliau yang menghiasi, mau dikasih bordir, ya, dikasih kombinasi. Jadi yang menghiasi, yang menyempurnakan daripada tasawuf itu adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi 3 imam yang luar biasa, tokoh yang luar biasa dari abad ke abad. Abad ke-5 Imam Ghazali, abad ke-10 Imam Sya'rani yang kitabnya mau kita baca, abad ke-11 Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semuanya pasti para sufi ahli tasawuf, sanad tasawufnya, sanad amalnya, thariqahnya pasti kembali ke mereka semuanya sampai puncaknya ke Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Imam Sya'rani seorang ulama yang luar biasa. Imam Sya'rani ini hidup di abad yang ke-10. Ada yang ke-10. Beliau menulis kitab ini yang bernama Tanbihul Mughtarrin. Sebetulnya kitab-kitab beliau itu sangat banyak. Kitab-kitab Al-Imam Sya'rani sangat banyak sekali. Katakan 60 lebih susunan kitab, karya kitab daripada Al-Imam Sya'rani. 60 lebih kurang lebih. Beliau bernama Abdul Wahhab. Imam Sya'rani ini namanya Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Musa Asy-Sya'rani Al-Ansari Asy-Syafi'i. Dia bermadhab Imam Syafi'i, bermadhab Syafi'i.
Asy-Syadzili. Beliau thariqah Syadziliyah Al-Masri. Beliau tinggal di kota Mesir. Beliau lahir di tanggal 27 Ramadan tahun 898 Hijriah. 898 Hijriah. Kalau Masehi 1493 Hijriah. 1493 Hijriah. Bukan Hijriah apa? Masehi. Hijriahnya 898, Masehinya 1493. Dia seorang yang zuhud, ahli ibadah, seorang imam, pemimpin para wali, pemimpin para ulama di zamannya, ahli hadits, ahli usul, seorang murabbi. Beliau keturunan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah itu juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan. Keturunan Rasulullah itu ada dari dua jalur ya. Ada dari Sayyidina Hasan, ada dari Sayyidina Al-Husain. Kalau dari Sayyidina Al-Husain banyak sekali di Indonesia. Indonesia banyak sekali keturunannya. Para habaib, kenal dengan para habaib, banyak sekali keturunannya. Dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir, terus turun Ja'far Shadiq, turun sampai ke yang hijrah ke Hadramaut, yaitu Al-Imam Al-Muhajirillah Ahmad bin Isa. Jadi asal muasal kenapa para habaib itu kok bisa jujuk-juk tiba-tiba kok ada di Hadramaut semuanya kok dari Tarim itu, asalnya hijrahnya yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lo hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, negeri Hadramaut, negeri Yaman. Nah ini Imam Sya'rani ini keturunan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Beliau radhiyallahu taala anhu, beliau dari kecil sudah terlihat sangat cerdas, sangat hebat hafalannya, pemahamannya. Beliau masih kecil sudah ditinggal orang tuanya, bapaknya meninggal. Masih kecil, sudah yatim. Beliau dari kecil sudah hafal Al-Quran, hafal matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang dikenal Abi Syuja', kitab fikih yang disyarai menjadi Fathul Qarib. Dan dari kecil juga sudah hafal Jurumiyah. Masih umur 7 tahun, itu sudah hafal semua itu. Quran, Abi Syuja', Jurumiyah, dan lain sebagainya. Bahkan beliau menghafalkan, belum balik ini. Beliau sudah hafal kitab Alfiyah, sudah hafal Syatibiyah, sudah hafal Qawaid daripada Ibnu Hisham, tokoh nahwu, sudah hafal kitab Al-Minhaj, fikih karangan Imam An-Nawawi, ya. Hafal itu. Hafal. Dan beliau sangat luar biasa, keramatnya sangat banyak sekali, kitabnya sangat banyak sekali. Dan diakui oleh para habaib, para salaf, diakui oleh para aulia, kewaliannya dan keilmuannya. Nah, termasuk diantaranya kakek kami dari jalur ibu, jadi dari umi saya, dari ibu saya. Itu kakek kami ada yang bernama Al-Habib Umar bin Saggaf, As-Saggaf As-Sof. Beliau Al-Habib Umar bin Saggaf, itu para habaib semuanya sanad keilmuannya pasti kembali ke beliau, Habib Umar bin Saggaf. Habib Umar bin Saggaf ini, beliau di majelisnya sering dibacakan kitab Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini yang mau kita baca ini, sering dibacakan kitab Imam Sya'rani. Suatu saat ada santrinya yang bermimpi Imam Sya'rani. Imam Sya'rani, santri beliau, terus menyampaikan kepada Al-Habib Umar bin Saggaf tentang mimpinya dan isi mimpinya. Kemudian Habib Umar menyatakan, saya tambah mantap lagi di majelis saya untuk membaca kitab-kitab daripada Al-Imam Sya'rani, karena dia seorang yang luar biasa. Pengakuan dari seorang kutub di zamannya Al-Habib Umar bin Saggaf As-Sofi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang yang hebat mereka semuanya. Nah,
Beliau Imam Sya'rani meninggal di tahun 973 Hijriah. 973 Hijriah. Nah. Beliau Al-Imam Sya'rani sebab asal ya. Jadi kenapa beliau kok menulis kitab Tanbihul Mughtarrin ini? Asal muasalnya karena dari nama kitab ini kita sudah tahu kenapa beliau kok menyusun kitab ini. Itu sebabnya adalah nama kitab ini begini. Tanbihul Mughtarrin awakhiral qarnil ashir ala ma khalafu fihi salafahumut thahir. Memperingatkan terhadap orang-orang yang tertipu. Jadi ini kitab isinya peringatan terhadap orang-orang yang tertipu, yang mereka hidup di abad yang ke-10. Bayangin, abad ke-10 sudah ada orang-orang yang tertipu, apalagi di sekarang, abad yang saat ini. Yang mana mereka mukhalafah, mereka bertentangan, mereka menyalahi para salaf mereka yang suci. Salafus saleh. Mereka menyalahi salafus saleh. Di abad yang ke-10 sudah ada ulama-ulama yang menyalahi tidak sama dengan para salafus saleh. Maka beliau menasihati kepada kita dalam kitab ini Tanbihul Mughtarrin, bagaimana kita kembali ke akhlak, sifat, perangai yang dimiliki oleh para salafus saleh. Maka kita akan mulai kitab ini langsung ke awalnya. Beliau radhiyallahu anhu, kitab ini diakui oleh para ulama di zamannya ya. Dan diantaranya juga guru-guru beliau. Di antaranya Al-Imam Al-Laqani, Al-Imam Ar-Ramli, Al-Imam Al-Halabi, Imam At-Tablawi, Imam Khatib Asy-Syirbini, Anton Datai, banyak sekali. Al-Hanuti, Al-Alqami. Banyak para ulama yang mengakui, diantaranya mereka adalah guru-guru beliau, mengakui kitab ini kitab yang luar biasa. Bukan sembarangan kitab ini. Kitab yang dibaca oleh para wali, kitab ini. Jadi kita berniat, ya, mudah-mudahan kita dengan membaca kitab ini bisa mengikuti mereka daripada sifat, perangai para wali, para aulia, ya, para sufi, yang mana dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan, fa'mal walau bil ushri az-zakati takhruj bi nuril ilmi min dzulmati. Maka amalkan daripada amalan mereka, amalkan daripada ilmu walaupun 1/10 kayak zakat itu, 1/10. 1/10 aja yang ngamalkan amalnya wali itu sudah luar biasa, kamu sudah dapat cahaya ilmu. Jadi kalau tidak diamalkan sama sekali percuma. 1/10 sudah bagus, luar biasa, kayak zakat. Zakat ada yang 2,5%, ada yang 10%, ya kan? Ada yang 5%, tergantung zakatnya zakat apa. Nah, ada zakat yang 10%. Nah, itu dicontohkan seperti zakat. Jadi, walaupun 10% kamu mengamalkan daripada sebagian sifat para wali, itu sudah kamu dapat cahayanya ilmu yang luar biasa. Katakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang menyusun, Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna. Itu beliau namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau berkata, kalau seandainya kamu melazimi, istiqomah, melaksanakan sunnah Nabi bab kamar mandi aja, masuk keluar, kamar mandi kaki kiri masuk, kaki kanan keluar, itu aja kamu lakukan istiqomah, kamu akan dapat cahaya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap sunnah Nabi kamu istiqomah, kamu bisa dapat cahaya ke sunnah Nabi Muhammad SAW, cahaya ilmu tersebut. Jadi istiqomah, walaupun dikit-dikit 10%, yang penting istiqomah. Beliau mulai, ya, beliau menyatakan, qala al-musannif al-imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu anhu min akhlaqis salafis salih radhiyallahu ta'ala anhum mulazamatul kitab was sunnah kaluzumidh dhil lisyakhis wa la yatasaddaru ahaduhum lil irsyad illa ba'da tabahhurihi fi ulumis syari'ah al-mutahharah. Beliau berkata termasuk akhlak daripada para salafus saleh.
itu mereka selalu melazimi dalam Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah dan Hadis. Yang dijalankan Nabi Muhammad dan dalam Al-Quran itu selalu mereka lazimi, tidak pernah keluar dari situ. Itu jalannya mereka, itu Shiratal Mustaqim yang mereka lakukan, yang mereka jalani. Diibaratkan oleh beliau sama kayak bayangan kita. Kita punya bayangan. Nggak mungkin kita loncat, bayangannya ketinggalan, itu nggak mungkin. Kita lari, bayangannya ketinggalan. Balapan sama bayangannya ketinggalan, kalah cepat karo awake dhewe, ndak mungkin. Bayangan pasti mengikuti kita. Kemanapun kita, gerak-geriknya kita, secepat apapun kita lari, sekenceng apapun kita lari, tetap bayangan akan mengikuti kita persis. Nah, itu adalah mereka, para salaf. Mereka para salafus saleh, para aulia, para wali. Itu mereka seperti itu. Quran sama sunnah itu kayak bayangannya mereka. Kayak bayangan begitu. Jadi nggak lepas sama sekali dari mereka. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalannya mereka, aneh gitu loh. Lah yang menyalahkan itu kok jadi bayangan? Bawaannya aja belum. Jadi bawaannya mereka aja belum. Kalau bawaan tuh kadang-kadang masih lupa, ya kan? Kadang-kadang lupa dibawa. Jadi bawaannya aja belum. Kalau mereka, para salaf, para wali, itu sudah bukan bawaan lagi Al-Quran sama sunnah. Sudah bukan dibawa lagi. Bayangan. Jadi selalu mereka tadi itu bersama Al-Quran dan Sunnah. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya yang sering disebutkan ketika Maulid Ad-Dibai. Ketika Maulid Diba itu pasti di awalnya pasti qasidah ya Rasulullah salamun alaik. Itu pasti ada disebutkan. Itu qasidahnya Abdullah Haddad itu. Itu beliau menyatakan wa ma'al Qur'ani fi qarani. Dan mereka para ahlul bait mereka selalu begini sama Al-Quran. Selalu bersanding dengan Al-Quran. Satu bersama dengan Al-Quran. Beliau menyatakan, nggak mungkin mereka, para salafus saleh, berani berfatwa, berani mengajar, berani misalnya melakukan sesuatu untuk menasihati orang lain, kecuali sudah mereka betul-betul mendalami ilmu tersebut, mendalami ayat tersebut, mendalami hadis tersebut, didalami oleh mereka. Sekiranya mereka sudah tahu semuanya, oh 4 madhab begini. Mereka sudah tahu imam ini. Bagaimana dalam ilmu zahir dan batinnya mereka sudah menguasai itu semuanya. Beliau berkata, waqad kana sayyidut ta'ifah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu taala anhu yaqulu. Benar-benar telah berkata, pemimpin para sufi, yaitu Imam Al-Junaid, pemimpin para sufi. Beliau berkata, yaqulu, kitabuna hadza, yakni Al-Quran, sayyidul kutubi wa ajma'uha, wa syari'atuna awdahu syara'i wa adagguha, wa tariqatuna yakni tariqah ahli tasawuf musyayyadah bil kitab wa sunnah. Faman lam yaqra'il Qur'an wa yahfadhis sunnah wa yafham ma'anihima la yasihul iqtida' bih. Beliau berkata, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, pemimpin para sufi, beliau berkata, Al-Quran ini, kitab kita Al-Quran, kitab suci Al-Quran ini, pemimpin para kitab. Kitab-kitab Allah itu ada berapa jumlahnya? Ada 104. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Ada lagi yang menyatakan tidak terbatas, jadi nggak boleh disebutkan 104 atau berapa. Ada yang menyatakan jumlahnya 104, ada yang menyatakan nggak boleh dibatasi, nggak boleh dihilangkan. Nah, seandainya kita mengikuti pendapat yang menyatakan 104, dari 104 kitab Allah yang diturunkan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pemimpinnya adalah Al-Quran. Sama kayak pemimpin para malaikat Jibril, pemimpin para nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para bulan adalah bulan Ramadan, pemimpin hari adalah hari Jumat, begitu. Jadi pemimpin kitab-kitab Allah, kitab suci semuanya tadi itu, Taurat, Injil, Zabur, semuanya dan lain-lain, itu adalah Al-Quranul Karim. Dan paling mengumpulkan, paling komplit. Taurat dalam Al-Quran ada, Injil dalam Al-Quran ada, kayak beberapa yang dalam Injil Allah sebutkan dalam Al-Quran. Beberapa yang ada di kitab-kitab yang dahulu Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena paling komplit itu Al-Quran. Dan syariat kita, syariat Nabi Muhammad
adalah sejelas-jelasnya syariat dan sedetail-detailnya syariat. Dan torikoh kita, torikoh tasawuf, torikohnya orang-orang ahli tasawuf, torikohnya para sufi, ya, itu benar-benar telah diperkuat, menjadi kuat dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal hadis-hadis Rasulullah, tidak tahu hadis-hadis Rasulullah, tidak kenal sama hadis-hadis Rasulullah, dan nggak paham maknanya Quran, maknanya per ayatnya, maknanya hadis, nggak paham, nggak bisa diikuti orang kayak gini. Nggak bisa kita ngikuti orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang disebut ustadz atau kiai atau gus atau ulama, siapalah yang disebut, siapapun dia disebut titelnya apapun, S3, S2, S5, S10, sakarep. Kalau dia tidak tahu makna Al-Quran, tidak tahu makna hadis, tidak paham maknanya dan tidak mengikuti cara para sufi, tidak bisa diikuti dia, orang seperti itu. Beliau radhiyallahu anhu wa kana radhiyallahu anhu yaqul, Imam Junaid juga berkata, "Mana zala minas sama ilmun wa ja'ala al-haq ta'ala li ghairi nabiyyin ilaihi sabila illa wa ja'ala li fi hadhan wa nasiba." Beliau berkata begini, tidaklah Allah menurunkan, artinya tidaklah yang turun dari langit daripada yang Allah berikan daripada ilmu, dan para nabi mendapatkan itu kecuali aku juga diberikan Allah pemberian itu. Ini termasuk kehebatan Imam Junaid al-Baghdadi. Ahlus sunnah wal jamaah itu, siapa sih ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah itu pertama, yang mana dia fikihnya mengikuti salah satu dari 4 madhab, ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, salah satu dari 4 dalam fikih. Kemudian dalam tasawuf, ya, dalam tasawuf dia mengikuti siapa? Dalam tasawuf dia mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam tauhid, dalam akidah dia mengikuti akidah kalau enggak Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Jadi ini 3 ini, Ahlussunnah wal Jamaah itu 3 ini. Fikihnya mengikuti di antara 4 madhab, tasawufnya harus ada tasawuf. Kalau ada orang tidak suka tasawuf, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun mereka ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mungkin. Tasawufnya Imam Junaid atau Imam Ghazali, kalau mereka ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, mereka pasti percaya wali. Karena Imam Junaid wali, Imam Ghazali wali, hebat, orang hebat semuanya, punya karomah semuanya. Ahlussunnah wal Jamaah pasti percaya karomah. Kalau nggak percaya karomah, menafikan karomah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, pasti sudah itu, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam urusan akidah, Asy'ari atau Maturidi. Jadi kalau seandainya ada orang yang tak mau sama Imam Asy'ari, tak mau sama Imam Maturidi, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi 3 ini sudah patokannya. Kamu kalau mau lihat Ahlussunnah wal Jamaah mau menjadi Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, ya 3 ini. Nggak bisa kalau nggak ada pakai 3 ini, nggak bisa. Ini adalah Imam Junaid al-Baghdadi, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Allah. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu fi ashabihi. Imam Junaid berkata kepada para santri-santrinya. Imam Junaid berkata, "Lau ra'aitum rajulan qad tarabba'a fil hawa, fala taqtadu bih hatta taraw sun'ahu 'indal amri wan nahi." Kalau kamu lihat ada orang, dia duduk bersila di langit. Dari saktinya orang ini. Silo mabur. Jadi terbang di atas itu. Ngajarnya itu tidak pakai kursi. Ngajarnya terbang gitu. Orang-orang bilang, keramat. Oh, hebat. Bisa mabur. Hebat. Katanya Imam Junaid, jangan ikuti dia sebelum kamu lihat bagaimana dia dengan perintah Allah dan larangan Allah. Lihat dulu, teliti dulu. Ojo ndelok saktine, jangan lihat kelebihannya dulu.
Fa in ra'aitumuhu mumtathilan li jami'il awamir al-ilahiyah mujtaniban li jami'il manahi fa'taqiduh waqtadu bih. Maka jika kamu lihat orang itu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak apa ente ikuti. Jangan dilepas itu orang itu. Berarti dia itu karomah itu berarti. Bukan istidraj itu berarti. Karomah itu. Dia terbang mabur itu karomah. Tapi wa in ra'aitumuh yukhillu bil awamir wa la yajtanibul manahi fajtanibu. Tapi kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, masih enggak benar ya. Suka menjilat manusia, pemerintah ya, atau suka menipu dengan agama, menjual agamanya, masih suka syahwat dan lain sebagainya, enggak usah diikuti, percuma. Walaupun mabur orang itu. Nah, Imam Sya'rani berkata, saya berkata. Ini perkataan beliau, Imam Sya'rani. Wa hadzal khuluq qad sara ghariban fi fuqara'i hadha az-zaman. Fa sara ahaduhum yajtami'u biman laysa lahu qadam fi at-tariq. Wa yatalaqqaf minhu kalimat fil fana' wal baqa' wash-shath mimma la yashhadu lahu kitab wala sunnah. Thumma yulbisu lahu jubbah. Ya, wa yurkhi lahu 'adzabah. Thumma yusafiru ila biladir Rum mathalan wa yadhhiru as-samat wal ju' fa yatlubu lahu murattaban aw masmuhan wa yatawassalu fi dhalika bil wuzara wal umara. Kata beliau Imam Sya'rani, akhlak seperti ini, sifat seperti ini, artinya apa? Sifat apa tadi? Melazimi Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sangat jarang sekali diikuti oleh orang-orang zaman sekarang, ulamanya apalagi orang awamnya. Di zaman abad ke-10 ya. Abad beliau, abad ke-10. Apalagi sekarang, abad piro saiki. Ya. Apalagi abad yang sekarang. Sudah, abad ke-10 ini sudah jarang yang model kayak gini. Yang seperti ini. Beliau berkata, banyak para santri-santri itu orang-orang yang mencari guru. Mereka mendapati guru, yang mana guru itu thoriqohnya nggak bener, caranya nggak bener. Ngomong masalah fana saya sudah fana misalnya, tidak ada kecuali saya dan Allah. Ngomong-ngomong yang ngelantur sudah orang tadi itu. Yang mana tidak ada dalilnya sama sekali dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Pakai jubah, pakai imamah, mamae gedene sak ban Vespa, terus pergi ke sana. Padahal cuma yang dicari duniawi. Tunjukkan saya wali, saya ini, saya punya makom ini. Padahal sama sekali mereka tidak menjalani thariqah sama sekali. Kata beliau Imam Sya'rani. Beliau cerita, pernah kejadian sama saya, waqad dakhala alayya syakhsun. Pernah saya itu bertamu kepada saya satu orang. Minhum ya model kayak gitu katanya Imam Sya'rani. Yang pakai jubah, pakai mama yang yahano itu, yang pura-pura tadi itu. Padahal bukan ahli thariqah, bukan mursyid. Fasara yakhudhu bi ghairi ilm wala dzauq fil fana wal baqa. Wah, ngomong fana, ngomong baqa, masalah yang tinggi, ya, tauhid yang tinggi. Tapi ngelantur, salah kabeh gitu loh. Ngomongnya sama Imam Sya'rani, ya salah. Nek wong bodoh padha ora ngertine ya apa jenenge? Ya ndak. Contoh ada cerita gini. Ada dua orang bodoh. Bodoh nih padha dungune. Beda-bedaan. Ya, tangannya ini. Gini. Ayo iki apa ayo? Apa nih? Apa ini? Ayam. Salah. Gajah. Ya. Oh, gajah. Ya. Ini lagi. Ayo. Gajah. Lu kok ngerti? Aku ngintip mau. Nah. Sama-sama orang gilanya. Sama kayak gitu. Jadi kalau orang yang padahal di dalam sini tidak ada gajahnya. Ayamnya itu tidak ada. Kok gajah? Yang diajak ngomong percaya. Loh, dia ini ngomong, saya punya makom ini, saya punya derajat ini, saya punya ini, kelebihan ini itu. Padahal dia tidak punya. Yang diajak ngomong percaya, ya bodoh-bodoh.
Sama kayak gambaran wong bedek-bedekan mau. Sama gambarannya kayak gitu. Nah, yang diajak ngomong Imam Sya'rani, wali. Imam Sya'rani ya, dilihat diki ngomongnya ngelantur, pikirnya Sya'rani. Tapi bawa santri, bawa orang. Jadi sowannya tuh bawa orang banyak. Bawa bani ayyaman, berhari-hari duduk sama saya. Tak tengno, tak biarno orang ini. Kok tambah ngelantur? Suatu hari, fakultu lahu yauman. Suatu hari saya tanya, tak kuat Imam Sya'rani, ki ngelantur wong iki. Akhbirni an syurutil wudu. Saya tanya, coba syarat-syaratnya wudu itu apa? Wis ora usah ngomong fana, bakok, ngomong tauhid ora usah. Wudu. Syaratnya wudu, syaratnya salat. Mahia apa? Syaratnya wudu apa? Syaratnya salat apa? Kokolali. Terus dia bingung terus jawab. Ana ma qara'tu fil ilmi syai'an. Saya tuh enggak perlu belajar ilmu. Terus aku wis tekan ngono. Berarti ngono. Berarti orang enggak naik kendaraan, enggak jalan tekan Solo ngono. Tekan Mekah gitu ya. Dijawab Imam Sya'rani. Fakultu lahu, ya akhi, inna tashih al-ibadat ala zahir al-kitab wa sunnah amrun wajib bil ijma'. Hei saudaraku, berarti nek bahasaku drun. Kamu itu perbaiki dulu ibadah. Memperbaiki ibadah itu dalam Al-Quran dan Sunnah itu perkara yang wajib. Ijma', ulama semua sepakat. Ijma'. Wa man lam yufarriq bainal wajib wal mandub wala bainal muharram wal makruh bahwa jahil. Wal jahil la yajuzul iktida' bih la fi tariqid dhahir wala fi tariqil batin. Barang siapa kata beliau? Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Takoni, hukumnya apa? Bingung, wajib apa sunnah ya? Dan juga antara haram sama makruh. Tidak tahu, ini haram apa makruh. Ditanya, dia bingung. Nggak bisa jawab. Dia orang bodoh. Orang bodoh nggak boleh diikuti. Ya model-model kayak ente ini nggak boleh diikuti. Dalam zahir nggak boleh diikuti. Apalagi dalam urusan batin. Nggak boleh diikuti. Terus orang itu diem. 1000 bahasa, nggak jawab, boleh. Nggak balik mana. Sakit hati modelnya. Hilang dia. Pergi orang itu. Pernah terjadi di zaman Imam Sya'rani, orang model kayak gitu ada. Di zaman sekarang kalau banyak orang model kayak gitu, jangan kaget. Di abad 10 sudah ada. Apalagi di abad yang saat ini sudah mepet kiamat. Beliau Imam Sya'rani punya guru. Guru beliau di antaranya yang terhebat, di antara yang terhebat adalah namanya Syekh Ali Al-Khawwas. Syekh Ali Al-Khawwas. Ini orang hebat, wali hebat. Gurunya Imam Sya'rani. Ya kan santrinya aja ke Imam Sya'rani. Syekh Ali Al-Khawwas. Syekh Ali Al-Khawwas, dia berkata, "Inna tariqal qaum radhiyallahu anhum muharraratun 'ala kitab wa sunnah. Tahrir adh-dhahab wal jawhar. Wa dhalika li'anna lahum fi kulli harakah wa sukun niyyah salihah bi mizan syar'i. Wa la ya'rifu dzalik illa man tabahhara fi 'ulumi syariah." Guru beliau, Syekh Ali Al-Khawwas, berkata, sesungguhnya thariqah sufi, thariqah para sufi itu sudah betul-betul murni disaring. Murni suci disaring dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang nyalai Quran sama Sunnah. Kalau ada orang yang nyalahkan caranya sufi, dia tidak ngerti Quran Sunnah berarti. Dia nyalahkan caranya orang-orang sufi, sifat-sifatnya orang sufi, tidak ngerti Quran sama Sunnah berarti. Tidak paham mereka berarti. Tidak paham Quran, tidak paham Sunnah. Tidak usah dirungokno, tidak usah didengarkan. Tapi orang yang tahu Al-Quran sama Sunnah dan Sunnah, dia tahu, oh, cara sufi betul-betul murni, sudah dicerna, sudah difahami, sudah betul-betul disaring dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sama sekali kotorannya. Penyaringan bagaikan emas dan mutiara. Karena mereka, para sufi, para aulia, para wali itu, setiap gerakan,
diemnya, geraknya, itu punya niat. Kita kadang puasa Ramadan ini lali niat. Wajib. Puasa Ramadan lali niat. Bablasan sahur, ora tarawih mungkin. Mereka kok puasa, kok ibadah, diemnya tuh ada niatnya. Gerakannya itu ada niatnya. Saya dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau setiap langkahnya tuh ribuan niat. Awake dhewe nyoba niru ora tekan-tekan. Satu langkah niat apa. Niat apa. Kenapa mereka kok bisa langkahnya tetap cepat tapi niatnya banyak? Terbiasa. Dan itu sudah pemberian dari Allah, taufik dari Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Enggak semua dapat keistimewaan. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan mengistimewakan rahmatnya untuk siapa yang dikehendaki Allah. Enggak semuanya orang wali. Enggak semuanya orang tadi itu orang hebat, orang soleh. Allah pilih orang yang soleh, orang yang kumpul sama orang soleh, Allah pilih. Makanya kan dikatakan orang yang tidak cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, dia enggak dikasih rizki cinta oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena cinta itu juga termasuk rizki. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau cinta sama Rasulullah, cinta sama aulia, syukur. Alhamdulillah kita dikasih rezeki ente. Rezeki luar biasa. Mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para aulia, pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Jelas jadi tiap gerak-geriknya mereka, diamnya mereka, para aulia, para sufi, dengan niat yang baik. Niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Semuanya dengan syariat, berdasarkan syariat. Dan kata Syekh Ali Al-Khawas, tidak ada yang tahu keadaan mereka, atau tidak ada yang tahu hal itu, kecuali orang-orang yang betul ilmunya bagaikan lautan. Kalau ilmunya masih sedikit ya, dia ingkar sana, ingkar sini, gitu. Nyalahkan sana, nyalahkan sini. Ini sufi tidak ada, ini wali tidak ada, keramat tidak ada, ziarah kubur ngapa, ini ya gitu. Kenapa? Masih bodoh, masih belum dalam ilmu syariatnya. Jadi ya sudah, doakan aja mudah-mudahan ilmu syariatnya tambah, jadi dia dapat hidayah sehingga dia tahu bahwa thariqah para sufiyah, ya, para sufi adalah thariqah yang jelas, ya, bagaikan matahari, jelas, ketok padang jelas, padang jinggrang. Nah, Imam Asy'arani berkata, dia berkata, beliau berkata, fakadzaba wallahi waftara man yaqulu inna tariqas sufiyah lam ya'ti biha kitab wala sunnah. Beliau berkata, Imam Sya'rani, demi Allah, sumpah beliau. Demi Allah, sumpah. Dusta. Ngawur, ya. Orang yang berkata tariqah sufi itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah. Ini orang betul-betul dusta, kata beliau. Dusta ini orang. Ngawur ini orang. So ngawur. Waalaikumsalam. Nah ini termasuk ini tuh. Biasanya itu kitab-kitabnya. Jadi kita perlu hati-hati, perlu guru makanya. Dalam kitab-kitab bahasa Arab aja ini kan bahasa Arab kabeh. Dalam kitab-kitab ini aja, sama yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah sudah ditulisi di bawahnya. Hati, ini cara sufi gak bener, bid'ah, neraka, dolalah. Ini di apa? Footnote apa bahasa ini? Footnote ya. Iya, footnote ini ditulis, di ta'liqnya ditulis oleh akidah-akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati, baca kitab itu juga harus hati-hati. Karena banyak dimasuki oleh Wahabi, dimasuki oleh orang-orang liberal, ya, dimasuki oleh orang thariqah, oleh akidah-akidah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qauluhu dzalik min akbaril alamat ad-dallah ala kathrati jahlih. Ini omongan ini yang menyatakan thariqah para sufi ini enggak benar, enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam sunnah. Ini adalah
tanda yang paling besar bahwa dia itu masih bodoh. Yang ngomong itu masih bodoh. Yang ngomong masih belum alim. Jelas. Fa inna haqiqatas sufi indal qaum huwa alimun amila bi ilmihi ala wajhil ikhlas la ghair. Hakikat sufi itu siapa sih sufi itu? Sufi itu siapa sufi? Sufi itu orang yang alim. Alim itu enggak terjemah loh ya. Alim itu tahu bahasa Arabe artinya apa? Sa ilmu bahasa Arabe, sa apa? Balaghahnya, ya, nahwunya, sorofnya, semuanya. Badi'nya, bayannya, semua ilmu bahasa Arab dia sudah tahu. Terus ilmu syariatnya, ilmu tafsirnya, ilmu Qur'annya, ilmu haditsnya, mustalahnya, semuanya ngerti semua sudah. Mereka, orang-orang sufi itu. Dan dia amila bi ilmi, mengamalkan ilmunya. Dan juga ala wajil ikhlas. Ikhlas mereka karena Allah Ta'ala. La ghair. Wa ghayatu ma yatlubuhu al-qawm min talamidatihim bil mujahadat, bis shaum, was sahar, wal uzla, was samat, bil wara' waz zuhud wa ghair dhalik. Ay yasira ahaduhum bi'ati bil ibadat al-wajh alladhi yushbihu ma kana alaihi salafumus shalih la ghair. Dan mereka nyuruh santrinya, kamu puasa Senin Kamis, kamu puasa Daud, kamu baca ini, kamu baca itu. Itu mereka tahu. Oh, ini mujahadahnya caranya begini biar hatinya bersih. Oh, yang ini caranya begini biar hatinya bersih. Oh, ini caranya begini biar dia cepat sampai ke Allah. Itu mereka enggak ngarang. Ngasih amalan enggak pernah diajari sama Rasulullah. Golek ono lah ono. Oh, nyuruh baca surat Yasin. Yasin ada perintahnya. Oh, suruh zikir ini ada hadisnya. Suruh ini ada Qur'annya. Mereka enggak pernah ngarang sama sekali. Mereka enggak pernah ngarang sama sekali. Kadang juga dari pengalaman. Dokter tuh kadang dari pengalaman. Dokter yang lebih pengalaman lebih dicari dan lebih mahal biasanya. Sama. Ulama juga kadang pakai pengalaman. Dia pengalaman baca zikir ini mujarrab. Dia bagi-bagi sama yang lain. Contoh Quran. Quran iki apa contoh sing kitab? Orang Quran. Wong luar negeri apa ngerti Quran? Orang ngerti. Quran ini di Indonesia. Ya kan? Ada di Indonesia. Quran di Indonesia adanya. Nah, bagaimana orang Jawa luar Jawa ya? Quran para luar Jawa arti apa? Orang kenapa orang Jawa kok ngerti Quran iku iso nyembuhke apa? Masuk angin. Nyembuhkan masuk angin. Karena pengalaman wedi dingenekno nganggo dit. Ya ta? Pakai uang 500-an apa 100-an gini so. Metu kabeh angin itu kan negara pengalaman gitu kan. Dan mujarrab gitu. Dan juga bagi yang mengingkari pengalaman termasuk dari agama, lihat di dalam kitab fatwanya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah aja mengakui pengalaman, tajribah bahasa Arabnya, ya. Pengalaman itu atau hal-hal yang dicoba kemudian mujarrab itu juga termasuk dari agama. Ibnu Taimiyah ngakoni, kok penderek-penderek orang ngakoni. Baca fatwa, kitab fatwa daripada Imam Ibnu Taimiyah. Ngakui beliau bahwa pengalaman itu bisa termasuk daripada agama. Jadi mereka para sufi nyuruh santrinya begini itu semua ada dasarnya daripada Alkitab dan As-Sunnah. Mereka nyuruh santrinya wara, zuhud, uzlah, ya, puasa, ya, terus kemudian malam hari tahajud dan sebagainya. Itu semuanya sunnah itu, nggak ada yang nggak sunnah itu. Semuanya sunnah. Nah, beliau Imam Sya'rani punya kitab khusus tentang cara-cara sufi. Beliau punya kitab namanya Al-Manhajul Mubin fi Bayani Akhlaqil Arifin. Ya, metode yang jelas dalam menjelaskan akhlaknya para arifin billah, para arif billah, para aulia. Beliau punya kitab khusus menjelaskan tentang itu. Kapan-kapan kita ngaji kitab ini. Fa'lam dzalik walhamdulillahirabbil alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhu. Ya. Termasuk akhlaknya mereka para aulia, para sufi, para salaf, ya, para salafus saleh. Tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizana 'ala al-kitab was sunnah aw al-'urf. Karena al-'urfa min jumlatis syariah. Mereka kalau ada sesuatu, mereka berhenti dulu.
mau melakukan sesuatu mereka berhenti dulu. Nggak langsung gegabah melakukan sesuatu. Berhenti dulu. Baik perbuatan atau ucapan. Sampai kapan mereka berhenti? Mereka nggak melakukan itu. Mereka lihat dulu dalam Al-Quran. Ada enggak ini ajarannya? Ada dalilnya enggak ini? Dalam As-Sunnah Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, ya. Dilihat dulu. Ada enggak ini ya? Dulu. Dilakukan enggak ya? Ada dalilnya enggak ya? Dilihat dulu. Enggak sembarangan sufi itu. Dilihat dulu dengan ilmunya mereka. Atau uruf. Uruf itu adat yang baik. Adat yang baik, kebiasaan yang baik. Loh, kebiasaan apa termasuk dari agama? Loh, agama. Kebiasaan yang baik termasuk agama. Kebiasaan yang baik, dalilnya apa dalam Al-Quran? Allah berfirman, khudhil afwa. Milikilah sifat maaf. Wa'mur bil urfi. Nabi, ini Allah merintahkan Nabi Muhammad. Dan perintahkan manusia untuk menjalankan kebiasaan yang baik, adat istiadat yang baik. Al-Quran. Al-A'raf ayat 199. Al-Quran. Perintah Allah. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun." Yang dipandang orang-orang hebat yang berkaliber, berkelas ya dalam umat Islam, para ulamanya, para walinya, itu adalah hal yang baik, maka menurut Allah hal itu juga baik. Ini hadis. Jadi kalau para wali menganggap hal itu baik, ada orang bukan wali nyalahkan, "Lho, kowe rasa melu-melu. Kowe kok komen? Kowe wis wali huruf." Enggak ada yang. Jadi apa namanya? Kalau wali, seorang sufi menganggap hal itu baik, berarti di sisi Allah hal itu juga baik. Kok bisa? Dalilnya Al-Qur'an sudah saya sebutkan tadi, Al-A'raf ayat 129. Hadisnya juga Nabi Muhammad bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan wa indallahi hasanun." Jadi kalau sudah ulama yang kelasnya, para wali yang sudah kelasnya, mereka tadi itu menganggap hal itu baik, kebiasaan itu baik, maka menurut Allah hal itu juga baik. Itu pengakuan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sembarangan mereka, nggak kayak kita gegabah, pokoknya menguntungkan maju, merugikan mundur. Nggak tahu padahal Allah itu punya rahasia. Makanya dalam Al-Quran kan kadang-kadang fa'asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah dalam Al-Quran, terkadang kamu tuh gak seneng sama itu, tapi itu baik untuk kamu. Tapi fa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kamu tuh seneng sama itu. Seneng kamu sama itu, cinta sama itu, suka sama itu. Tapi menurut Allah itu gak baik buat kamu. Loh, kuali aneh gitu loh. Kenapa? Karena yang baik dan buruk semata-mata hakikat hanya di mata. Makanya kita kalau ada apa-apa itu sama Rasulullah, dulu apa? Sholat istikharah. Punya keputusan apa? Istikharah. Apa? Istikharah. Nah, istikharah. Kenapa? Kamu minta jawaban dari Allah. Makanya dikatakan tidak akan kecewa orang yang istikharah dengan keputusannya. Gak akan kecewa. Kenapa? Karena keputusannya sesuai dengan keputusannya Allah, dengan kehendaknya Allah. Baik dan buruknya. Itu gak akan kecewa. Jadi ada keputusan apapun kita kalau mau melangkah atau mengucapkan sesuatu, istikharah. Itu cara mereka. Bahkan termasuk kebiasaan para wali adalah tiap hari sholat sunnah istikharah. Tiap hari. Karena tiap hari itu pasti mereka punya langkah. Punya suatu pekerjaan yang mereka tadi itu minta jawaban dari Allah, minta jawaban dari Allah, minta jawaban dari Allah. Dan mereka juga tiap hari pasti baca surat Yasin, minimal sehari sekali. Kenapa? Surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Dan surat Yasin itu ibarat negara. Al-Quran itu ibarat negara. Pemerintahnya itu surat Yasin. Lainnya surat-surat itu rakyatnya. Jadi Yasin itu pemerintahnya, kayak surat-surat yang lain itu rakyatnya. Dibayangkan pemerintahnya. Jadi Yasin itu luar biasa. Jadi Yasin itu luar biasa. Gak pernah ditinggal sama para wali. Tiap hari minimal mereka membaca sekali. Tiap hari minimal. Makanya di akhir zaman, di zaman beliau aja sudah kolak-balik. Apalagi di zaman sekarang abad ini. Makanya di dalam hadis, wa fil hadis, la taqumus sa'ah hatta tasira sunnatu bid'atan. Fa idza turikatil bid'atu yaqulun nas turikatus sunnah. Kata Rasulullah,
Dalam hadis, tidak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kecuali yang sunnah dianggap bid'ah. Udah kualik tuh. Yang sunnah dianggap bid'ah. Tapi, kewaliannya, kalau ada bid'ah yang ditinggalkan oleh manusia, orang-orang bilang, sunnah ditinggal ke. Walik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Wes, mumet. Makanya anak video kan, mumet. Ruwet. Mumet. Pokoknya mumet. Mumet. Sekarang mumet, zaman ruwet pesan. Yo, ekonomi mumet. Yo, penyakitnya mumet. Ya, corona bingung. Apa yang tak leboni apa? Bingung. Ya, ini ngomah kabeh. Ya, ana sing pengajian, ana sing Jumatan, ana sing wis mbuh. Ya. Ya. Maka tadi perjalanan itu saya telepon salah satu guru saya. Gimana ini? Apa? Habib, keadaan sekarang ini gimana? Beliau berkata gini, beliau bilang gini. Tak lihat orang sekarang ini muslim tapi kayak orang muslim gitu. Muslim tapi kayak gak muslim, kata beliau. Muslim tapi sifatnya gak kayak muslim. Gak punya kepercayaan sama Allah gitu loh. Kayak gak punya Allah. Muslim, katanya muslim. Takut. Gitu. Takut memang. Makanya Habib bin Hafid juga berkata kan. Apa? Tempat-tempat maksiat ditutup gara-gara corona. Itu gara-gara Allah. Gara-gara corona. Pasar-pasar yang biasanya buat tempat orang bohong, ngapusi, ngemplang, ditutup gara-gara apa? Corona. Bukan gara-gara Allah. Jadi hal-hal yang maksiat-maksiat itu diberhentikan gara-gara apa? Corona. Makhluk. Bukan gara-gara kholik. Kan kayak orang Islam loh, kayak ndak Islam gitu loh. Ini kayak sifat-sifat bukan Islam ini. Ya belum kan? Tak delok wong saiki ya ketok muslim, kayak orang muslim gitu kan. Ya beliau. Saya juga mikir betul Habib, bener. Sekarang ini memang kayak gitu. Jadi apa ya? Aneh. Zaman sekarang yang aneh. Diskui mau ruwet. Iya, ruwet. Kewalak-walik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa minal qaum terakhir. Wa minal qaum ada termasuk di antara mereka, para wali, ta'ifatun, idza lam yajidu lidzalikal amal dalilan min sunnatin Nabi SAW ats-tsabitah fi kutubis syariah, yatawajjahun bi qulubihim ilaih sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaru baina yadayhi sa'aluhu an dzalik wa 'amilu bima qala lahum illa anna mithla dzalik khas bi akabirir rijal. Ada lagi di antara mereka itu yang punya makom, derajat. Kalau ada muskilah, hal yang mereka tuh ragu-ragu, langsung tanya sama Rasulullah. Baik lewat mimpi atau secara langsung. Ada dalilnya? Ada. Balik tak balik nih. Hadisnya ana sahih kabeh. Jadi ketemu sama Rasulullah secara terjaga, hadisnya sahih Bukhari. Mereka ketemu sama Rasulullah, langsung tanya sama Rasulullah. Ya Rasul, ini amalan bener apa enggak? Ini sunnahmu atau enggak? Tanya langsung. Di antara mereka adalah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibur Ratib. Dia berkata, kalau saya itu ragu-ragu, muskil bagi saya. Ini hadits sahih atau dhaif? Saya langsung tanya sama Rasulullah, ini sahih atau dhaif? Rasulullah langsung jawab sama saya, ini sahih, ini dhaif. Makomnya sudah tinggi. Derajatnya sudah tinggi. Nah, kita yang belum sampai derajatnya, mungkin ada yang mengingkari. Tapi jangan sampai kita termasuk yang mengingkari. Beriman kepada mereka. Selesai. Termasuk mengingkari? Oh, na'udzubillah. Allah tidak pernah mengumandangkan perang kecuali terhadap dua. Pertama, yang main riba. Allah perang sama mereka. Kedua, yang gak percaya sama wali. Yang menyakiti hatinya wali. Ini dikumandangkan perang oleh Allah. Gak pernah Allah mengumandangkan perang selain dua ini. Orang yang main riba sama orang yang nyakiti hatinya wali. Hati-hati. Kamu gak percaya sama wali, na'udzubillah. Hati-hati. Wali mereka. Para aulia. Dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tanya.
Contoh tentang itu loh yang kemarin viral. Udah agak lama sih viralnya. Tentang hadis Rasulullah yang tentang tasbih, tentang kopi, ya, tentang tasbih, yang mana tasbih itu kalau di dalam kantong, ya, dibawa, selama dibawa maka dapat pahala tasbih, walaupun nggak dibaca, dibawa dok. Terus tentang kopi, kopi orang yang berzikir, yang ahli berzikir ya, itu kopi wong sing angkruan wi, sing gaple ya. Zaman dulu kopi itu dibuat ibadah, baca Quran, ngaji ya, buat ibadah sama para sufi, para wali. Saiki ora wali ora ya ngopi. Ya. Jadi kopi selama masih terasa kopi tadi itu di di mulutnya dia masih terasa, dia juga mendapatkan pahala zikir yang dia baca tadi itu. Dia pas baca kopi, dan juga kalau meninggal insya Allah dia dalam keadaan husnul khotimah karena meninggalnya habis baca zikir. Karena ngopi ini ngopi zikir, ngopi majelis. Itu. Mereka tanya langsung, itu hadisnya didapatkan di dalam mimpi. Bukan hadis, ini hadisnya riwayatnya apa ini? Sahih, dhaif, orang nemu Bukhari rano, Muslim rano, Abu Dawud rano, Tirmidzi rano, Nasai rano, Bin Majah rano. Itu didapatkan oleh seorang wali dalam mimpi. Dalam mimpinya Nabi Muhammad menyatakan itu. Memang nggak bisa buat hujah. Nah, ketika terjadi seperti itu terhadap seorang wali, dapat hadis langsung dari Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah meninggal. Dalam mimpi ataupun terjaga. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah mengkhususkan untuk dia pribadi, nggak boleh disebarkan ke orang lain. Jadi untuk dia pribadi sendiri. Untuk wali itu aja. Ini buat ente tok wis. Kemungkinan yang kedua sama Rasulullah, ente mau sebarkan nggak apa-apa buat orang lain. Nah, contohnya yang kopi yang tasbih itu disebarkan, buktinya oleh para habaib, para salaf kita sampai sekarang tasbih dipakai terus kok. Di Hadramut, di Tarim itu ada datuk saya, termasuk datuk saya juga, Al Habib Abdullah Ba'alawi. Habib Abdullah Ba'alawi itu punya tasbih, tasbihnya itu gede-gede segini. Matak wong ya. Loro mantap nih. Gede-gede segini. Itu ada 1000. Tasbihmu 100. Kadang-kadang saya ini gelang 30 Jadi diminimalkan terus tasbihnya. 09, 30 kok diminimalkan jadi 10. Ya, jadi cilik banget nih. Beliau ada besar tuh 1000. Untuk tasbih itu 1000. Baca 1000. Jadi enak kalau tasbih 1000 enak. Sholawat 1000 tinggal ngene tok. Jadi orang berapa keliling megang tuh bisa. Jadi orang banyak itu, tasbih gede tasbih. Gang orang berapa? Kalian dapat juga di Masjid Riyad Solo itu, di Zawiyah itu, ada tuh, dicantol kayak itu. Tasbih gede. Orang dulu. Itu untuk mengingatkan. Ya, wali dulu tasbih gede-gede, wong saya tasbih cilik-cilik, tambah lali, selimpet gitu. Keselip lali, mbuh ning ndi tasbih ora dikir sisan. Orang dulu tasbihnya gede-gede biar inget terus dikir sama Allah Ta'ala. Wong saya tambah cilik. Kaukane tambah cilik, tambah larang. Ya. Jadi itu adalah makom mereka, ya para wali. Jadi thariqah sufi, sekali lagi, thariqah sufi tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Justru mereka dengan Al-Quran dan Sunnah ajaran mereka bagaikan apa tadi? Bayangan yang selalu menemani mereka, selalu bersama mereka. Tidak mungkin mereka melakukan sesuatu, bahkan diamnya mereka adalah dengan niat yang tulus dan juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Hebat mereka, hebat. Luar biasa. Bahkan ada yang ketika sudah lemah diwudui oleh anaknya. Seorang habaib di Tarim sana. Sudah lemah tidak bisa wudhu sendiri, diwudui anaknya. Ketika ngelempit baju ini, baju koko ini, anaknya sebelah kanan dulu. Terus bapaknya ngilik, salah kamu. Sunnahnya kiri dulu. Akhirnya anaknya
Dari perhatiannya sama sunnah. Bab ngelinting kelambi harus sunnah. Bab ngelinting lo ngelinting. Ini lo ngelempet gini lo. Sunnahnya kiri dulu ya. Anaknya diingat kiri dulu. Diingat anak. Ada lagi di Pasuruan tuh, ayah dari guru saya, ayah daripada Habib Taufik, Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Beliau di tiap tempat tuh ada siwak. Di kasur ada, di kamar mandi ada, nanti di tempat beliau sholat, mihrabnya ada, ya di kantong bajunya ada. Jadi di tiap tempat tuh ada. Kemungkinan untuk lupa pakai siwak tidak ada. No, di tiap tempat ada siwak. Awake dhewe tuku siji sesasi rak ganti-ganti. Budal sini. Jamuran ya. Kadang lali dokok ditaruh di mana lupa. Tidak perhatian sama sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh kok poso besok boleh puasa. Berbukalah dengan yang manis, kolak. Bila kolak. Buka kolak sih, buka kurma sih. Kok kolak? Kolak itu terakhir. Kurma, terus baru air putih, gitu. Baru apa? Kolak. Kalau ada buah-buahan dulu, baru kolak. Lah kowe mangkane tarawih ora kuat. Kowe langsung kolak, sikat lambungmu ya ora kuat. Kenapa kok kurma dulu? Bahkan dalam kesehatan diteliti Nabi Muhammad luar biasa. Kurma ini yang menetralisir semuanya. Kowe bakal kaget kowe awal mangan, kalau kamu makan pertama ketika buka puasa adalah cuma ndak akan kaget, pencernaan kamu ndak akan kaget. Sudah semua di sini, diciptakan Allah di sini sudah. Yang membuat kamu tetap sehat ketika bulan Ramadan, ketika puasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini tentang thariqah ya para sufi, mudah-mudahan menjadikan kita tambah yakin terhadap kewalian mereka, terhadap makom mereka, terhadap cara ajaran mereka, para sufi, para aulia. Karena dikatakan oleh Imam Junaid, at-tasdiq biwilayatina wilayatun sughra. Mempercayai tentang kewalian kami adalah kewalian yang kecil. Bayangno. Kowe percaya mbek wali wis wali sithik tapi. Ya. Sithik tapi. Kata beliau, percaya dengan kewalian kita itu adalah kewalian yang kecil. Itu kowe meh calon wali, meh. Ya, meh. Mbuh sida apa ora mbuh. Jadi sudah kewalian yang kecil sudah. Jadi kamu sudah percaya dengan kewalian mereka itu sudah luar biasa. Jarang di zaman sekarang orang yang percaya dengan rahmat, karamah, dengan makom mereka, derajat mereka. Itu semua sudah jarang sekali dipercaya. Maka mudah-mudahan kita termasuk mereka yang percaya terhadap makom mereka, derajat mereka, kewalian mereka, sehingga kita tidak diharamkan oleh Allah mendapatkan keberkahan, manfaat daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 menit pertanyaan. Itu masih ada. Apa kita kon? Apa? Oh, tarawih itu tidak disyaratkan berjamaah. Jadi afdolnya sholat tarawih itu berjamaah. Jadi kalau seandainya di rumah tidak mendapati orang yang bisa dijak jamaah, ya sholat sendiri daripada nggak tarawih. Sah. Sholat tarawih itu sah dilakukan sendirian. Sah. Afdolnya berjamaah. Kalau di rumah sudah punya istri, tarawih sama istrinya. Belum punya istri, karo koncane. So, ya. Belum punya karo jin. Ya. Ya. Jine we heran, we jumlahmu suwen. Mau tanya Habib, hukum nyekar makom dan kirim arwah jamak sebelum memasuki bulan. Bagaimana Habib? Tidak apa-apa. Apa salahnya nyekar? Kirim Fatihah, kirim bacaan Al-Quran. Kan tidak ada yang meyakini kuburan itu Tuhan. Siapa sih ngomong tuh kuburan itu Tuhan ini siapa? Orang ono, wong Indonesia. Ngapunten, sak bodoh-bodohne wong. Ziarah itu ora ono sing nyangka kuburan Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Jadi orang yang menyirikkan orang ziarah itu aneh gitu loh. Tidak ada. Tetap mereka yakin Tuhannya Allah,
Mereka hanya tawasul, perantara. Dan mereka ngasih hadiah kepada mereka para arwah tadi itu. Biar nggak kesepian, biar punya hadiah. Kalau orang hidup kasih hadiah kurma, seneng. Wong mati mbok kei kurma ora semangat. Hadiahnya apa? Bacaan Quran. Bacaan zikir, sedekah. Hadiahkan ke mereka. Gitu. Kalau di dalam rumah ada kakak laki-laki, namun dia belum bisa mengimami ibu dan adik perempuannya. Lalu adik perempuannya yang mengimami. Gimana hukumnya Habib? Nggak sah. Jadi lebih baik nggak berjamaah. Karena nggak bisa ngimami yang laki-laki. Perempuan ngimami laki-laki rano ceritane. Nggak ada. Ya. Perempuan mau jadi imam ya ora iso. Perempuan makmum. Derajatmu kodratmu wedok makmum. Imam laki-laki. Jadi kecuali perempuan sama perempuannya darurat sudah ya imamnya perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan nggak bisa. Bahkan dikatakan seorang ibu dan anaknya yang baru tamyiz, baru bisa makan, baru bisa minum, baru bisa cebok, tapi sudah bisa baca Al-Quran, bacaan sholat sudah ngerti, maka anaknya yang umur 7 tahun ini jadi imamnya ibunya yang sudah umur 50 tahun. Tetap. Karena dia laki-laki. Menang awu. Laki-laki. Mau bertanya Habib tentang niat puasa. Itu kalau ikut mazhab Syafi'i kan puasa Ramadan tiap malam wajib niat. Kalau semisal ikut mazhab Maliki boleh atau tidak yang cuma sekali niat untuk 1 bulan Ramadan. Kamu double niatnya sebagaimana yang kemarin, pengajian yang kemarin, kajian Ramadan. Sudah tayang di YouTube Majelis Ashabul Yamin, dilihat awal akhir tentang hal-hal yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Jadi kesimpulannya besok Ramadan. Nanti malam. Nanti malam kamu niatnya double. Ini habis ini maghrib toh. Niatnya double. Niatnya saya niat puasa selama sebulan penuh. Fardu lillahi ta'ala mengikuti mazhab Maliki. Itu niat yang pertama. Supaya kalau kamu pertengahan bulan ada yang lali, sok lali kadang, lupa, kamu bisa sah puasa kamu karena di awal kamu sudah ikut mengikuti mazhab Maliki. Tapi tetap double niatnya satunya niatnya mazhab Imam Syafi'i. Tiap malam tetap niat. Ketika kamu ingat niat. Kalau lupa nanti bisa diikutkan niatnya mazhab Maliki sehingga sah 1 bulan puasa kamu. Walaupun kamu lupa niat. Ada. Jamnya salah. Iya. Anda tahu. Habis. Ya, benar. Benar ya? Hah? Ya, saya kira berarti cukup. Sudah adzan maghrib. Alhamdulillah masuk ke awal bulan Ramadan kita ya. Alhamdulillah masuk ke awal bulan Ramadan. Jangan gara-gara corona semangatnya kendor. Jangan. Tetap semangat menyambut bulan suci ini, bulan yang paling mulia, bulan yang mana satu ibadah sunnah seperti pahala fardu, satu ibadah fardu bagaikan 70 kali lipat pahala fardu di selain bulan Ramadan. Iman-iman, sholat sunnahnya dikit, pahala sunnahnya dikit, iman-iman, karena pahalanya di fardu. Jadi tidak ada lagi pahala sunnah sudah di bulan Ramadan. Ibadah sunnah ada, pahala sunnah tidak ada. Minimal pahala Allah ngasih pahala fardu. Jadi luar biasa, mulai malam ini silahkan perbanyak zikir, sholawat, sholat sunnah, baca Al-Quran, apalagi ini bulan Quran, Syahrul Quran, turunnya Al-Quran ada di bulan Ramadan. Bismillah, semangat sampai akhir, ya kita berharap mudah-mudahan semua wabah, virus, yang terpenting bukan corona yang hilang, virus keyakinan sama Allah tadi dulu, virus keraguan-raguan tadi, keyakinan tadi itu dihilangkan sama Allah mudah-mudahan. Orang Islam betul-betul Islam, orang yang beriman mukmin betul-betul mukmin, percaya sama Allah, bukan gara-gara corona, gara-gara koronu, ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.